Halo guys, kalau kamu lagi nyari HP 4 jutaan yang punya spesifikasi terbaik, mungkin video ini bisa jadi solusi untuk menentukannya. Di video kali ini, STechIn telah buatkan 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik yang worth it untuk dibeli hingga saat ini. Setidaknya ketujuh HP yang Mimin pilih udah punya fitur kekinian dan performa tinggi untuk menjangkau semua aplikasi maupun game berat. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan berikut ini 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik versi STechIn. Yang pertama, Realme 12 Plus. HP terbarunya Realme ini datang dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci. Refresh rate-nya 120 Hz untuk kemulusan saat scroll TikTok. Kecerahannya pun sampai 2000 nits dan 100% DCI-P3 untuk kepuasan pengguna nikmatin layarnya. Di sini Realme cukup pede di sektor fotografinya karena mengusung kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Bahkan udah dilengkapi fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi pas ngerekam video. Kamera lainnya ada ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel disertai 2 kali sensor zoom yang mampu memberikan hasil zoom yang tetap jernih. Namun sayangnya untuk kamera selfie cuma 16 megapiksel aja. Sementara soal dapur, pacunya Realme masih andalan pakai MediaTek Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dengan storage 256GB. Buat harian tentunya udah nyaman, bahkan HP ini juga punya gyroscope hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. Kalau baterainya habis pun gak perlu nunggu lama karena chargernya udah support 67 watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya port jack audio dan gak ada slot kartu SD-nya. Berikut harga dan spesifikasinya, link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang kedua, Poco X5 Pro 5G. HP rilisan Juni 2023 ini hadir dengan layar AMOLED ukuran 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate 120 Hz dan kecerahan hingga 900 nits. Serta bezel tipis dengan ukuran 2,9 mm. Jeroannya diotaki chipset Snapdragon 778G yang punya kinerja sangat nyaman dipakai nge-game. Apalagi kalau cuma mainin game sekelas Mobile Legends dan PUBG Mobile yang udah dijamin mulus lancar kalau pakai HP ini. Untuk dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt, yang mana untuk ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuhin waktu 50 menit aja. Soal fotografinya juga cakep berkat paduan ISP Snapdragon yang terkenal bagus dengan kamera utama 108 megapiksel. Beserta kamera ultra-wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan nilai minusnya adalah tanpa fitur OIS, tanpa slot kartu SD, dan saat rilis masih pakai Android 12, jadi dengan jaminan 2 kali update, HP ini cuma bakal dapat update sampai Android 14 aja. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketiga, Infinix Zero 30 5G. HP yang punya bandrol harga 4 jutaan kecil ini mengusung layar lengkung di bagian tepiannya. Layarnya pakai AMOLED berukuran 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz dan punya tingkat kecerahan maksimal 950 nits serta sudah dilapisi pelindung Gorilla Glass 5 untuk mengurangi resiko tergores. Bagian kamera jadi poin utama yang di-highlight oleh Infinix, yang mana ada lensa 108 megapiksel berfitur OIS yang dikombinasikan dengan lensa 13 megapiksel ultra wide dan lensa 2 megapiksel sebagai tambahannya. Sedangkan kamera depannya hadir dengan resolusi 50 megapiksel yang bisa merekam video 4K 60 fps. Gak habis sampai di situ, performanya pun ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 8020 yang berpadu dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB UFS 3.1. Untuk baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian daya cepat 68 watt. Namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya jack audio dan tanpa slot untuk kartu SD. Kalau tertarik dengan HP ini bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harganya.
Yang keempat, Samsung Galaxy A34 5G. HP Samsung rilisan Maret 2023 ini datang dengan sertifikasi IP67 yang artinya HP ini udah tahan air dan debu. Berbeda dengan IP53 atau 54 yang cuma tahan percikan air, kali ini Samsung A34 udah tahan buat dicemplungin ke dalam air. Meski desain kamera depannya masih jadul, namun layarnya ini udah bagus berkat panel Super AMOLED selebar 6,6 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120Hz. HP ini juga dibekali kamera utama 48 megapiksel berfitur OIS, lalu 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro, serta kamera selfie 13 megapiksel. Perekaman videonya sendiri udah bisa sampai 4K 30 fps untuk kamera belakang maupun depannya. Performanya juga bertenaga berkat prosesor MediaTek Dimensity 1080 yang disokong memori RAM 8GB serta dukungan RAM Plus hingga 8GB lagi. Sementara untuk memori internalnya ada pilihan 128GB dan 256GB. Namun yang kurang dari HP ini adalah desain kamera depan jadul dan paket penjualannya minimalis termasuk tidak adanya charger bawaan. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian di kolom deskripsi. Yang kelima, Redmi Note 13 Pro 5G. HP yang satu ini sangat menarik karena membawa peningkatan yang cukup terasa di bagian performa dan kameranya. Untuk performanya naik berkat disematkannya chipset baru Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer dan dapat sokongan RAM 8GB dan storage 256GB UFS 2.2. Lanjut ke bagian fotografi, mengusung kamera utama 200 megapiksel dengan sensor ISOCELL HP3 Samsung. Ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel, serta kamera depan 16 megapiksel. Ada juga fitur OIS di kamera utamanya yang akan menstabilkan gambar maupun perekaman videonya yang udah bisa merekam resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Layar 6,67 incinya pakai panel AMOLED resolusi 1,5K. Refresh rate-nya 120Hz dan diproteksi Corning Gorilla Glass Victus serta punya always on display dan sensor sidik jari bawah layar. Untuk baterainya 5100 mAh dengan pengisian daya cepat 67 Watt yang bisa ngisi penuh dalam 44 menit aja. Fitur tambahan lainnya meliputi speaker yang udah stereo, ada NFC dan infrared blaster, gyroskopnya hardware dan punya sertifikasi IP54 juga. Sedangkan yang jadi kekurangannya ada pada slot SIM-nya yang dual SIM aja tanpa slot untuk kartu SD. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang keenam, Vivo V27 5G. Vivo V27 5G mengusung konsep layar lengkung di kedua sisinya. Layar ini menggunakan panel AMOLED berukuran 6,78 inci, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Di atasnya terdapat tompel kecil yang berisi kamera selfie dengan resolusi 50 megapiksel untuk menjamin foto selfie kamu jauh lebih bagus dan lebih jernih. Sedangkan di bagian belakang ada kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony, ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Untuk sisi performanya mengandalkan prosesor MediaTek Dimensity 7200 dengan sokongan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan udah terbilang sangat mumpuni untuk jalanin aktivitas harian maupun main game. Sedangkan baterainya berkapasitas 4600 mAh dan mendukung fast charging 66 Watt yang mana dipakai ngecas dari 0 hingga 50% cuma butuhin waktu 20 menit aja. Dan yang kurang dari HP ini adalah absennya jack audio 3,5 mm dan speakernya yang masih mono. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh, Oppo Reno 11F 5G. HP terbarunya Oppo ini datang dengan pembaharuan yang cukup bagus dibanding HP Oppo lainnya. Ia punya sertifikasi IP65 untuk tahan percikan air dan debu serta telah melewati ribuan uji keawetan. Layarnya bagus dengan bezel cukup tipis dan pakai panel AMOLED 6,7 inci resolusi Full HD+.
Refresh rate-nya 120 Hz dan mendukung HDR10+, serta kecerahan maksimum 1100 nits. Kameranya juga lengkap meliputi kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Serta kamera depan 32 megapiksel yang udah bisa merekam hingga resolusi 4K seperti kamera utamanya. HP ini ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7050 yang dilengkapi RAM 8GB dan memori internal 256GB yang dapat diperluas dengan microSD, dan menjalankan ColorOS 14 berbasis Android 14. Baterainya sendiri 5000 mAh dengan fast charging 67W yang dapat mengisi penuh dalam waktu 48 menit saja. Fitur lain yang dimilikinya ada link boost untuk penguatan sinyal, clear voice mode untuk mengurangi bising saat telepon, dan ada juga NFC serta infrared blaster. Namun yang jadi kekurangannya adalah tidak ada fitur OIS, tidak ada port audio 3,5 mm dan speakernya masih mono. Link belinya di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 4 jutaan terbaik yang worth it untuk dibeli hingga saat ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.